Dalam dunia politik, tidak ada yang benar-benar gratis. Bahkan, sebuah tawa bisa jadi dibayar mahal. Di balik momen hangat antara Presiden Prabowo dan Donald Trump terselip perjanjian ekonomi yang akan berdampak besar pada jutaan rakyat. Tarif turun, ekspor terbuka. Tapi apa yang Indonesia harus bayar sebagai gantinya? Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Presiden Prabowo Subianto duduk santai di atas sofa berwarna krim, mengenakan kemeja biru dan dasi senada. Ia tampak tertawa lepas sembari menggenggam ponsel. Momen itu bukan sekedar panggilan biasa, itu adalah panggilan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Percakapan ini berlangsung Selasa 15 Juli 2025 saat Prabowo sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Eropa. Namun meski berjauhan, pembicaraan dua kepala negara ini mengalir serius namun hangat. Topik utama, penurunan tarif impor Amerika terhadap produk-produk asal Indonesia. Dalam keterangannya, Prabowo menyebut, kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan Indonesia-Amerika ke era baru yang saling menguntungkan. Tak hanya itu, Trump bahkan menyampaikan salam hangatnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Di balik momen tawa, ada proses diplomasi yang tak mudah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengungkapkan bahwa negosiasi antara kedua negara berlangsung alot dan penuh pertimbangan strategis. Tarif impor yang sebelumnya sebesar 32% akhirnya disepakati turun menjadi 19%. Angka yang disebut sebagai salah satu yang terendah di Asia untuk produk Indonesia. Artinya, produk-produk kita seperti tekstil, elektronik, hingga hasil perkebunan akan lebih kompetitif di pasar Amerika. Menurut Teddy, kesepakatan ini juga melengkapi capaian sebelumnya, yaitu kesepakatan tarif dagang 0% dengan Uni Eropa, sebuah kemajuan besar dalam diplomasi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo. Namun di balik keberhasilan itu, tersimpan dinamika keras dalam diplomasi internasional. Prabowo mengakui bahwa Trump adalah negosiator yang keras. Perundingan sangat alot, tapi kita saling memahami kepentingan masing-masing, saya tetap nego, ujarnya. Kesepakatan ini bukan hanya soal menurunkan tarif, Indonesia juga memberikan akses bebas biaya masuk bagi barang-barang asal Amerika. Bahkan Indonesia juga berkomitmen untuk membeli beberapa komoditas strategis asal Amerika. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita terlalu lunak? Apakah ini benar-benar menguntungkan rakyat? Di tengah keraguan publik, Prabowo menegaskan satu hal. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Ia memastikan semua yang dirundingkan telah melalui perhitungan matang, bahwa setiap kebijakan termasuk pembukaan pasar dan pembelian produk asing tetap berakar pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Kini, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto akan menindaklanjuti implementasi kesepakatan ini. Dan Prabowo sendiri menyatakan bahwa proses negosiasi belum usai. Ia akan terus memperjuangkan posisi Indonesia agar tidak hanya menjadi pasar tapi juga pemain utama dalam rantai pasok global. Dari sebuah tawa yang tertangkap kamera, terbuka jendela diplomasi besar antara Indonesia dan Amerika, tapi tawa itu hanya satu bab dari cerita panjang perjuangan ekonomi bangsa. Apakah kesepakatan ini benar-benar menguntungkan Indonesia atau justru membuka pintu bagi dominasi asing di pasar dalam negeri? Tulis pendapatmu di kolom komentar, klik like kalau kamu peduli dengan masa depan Indonesia. Dan jangan lupa subscribe karena kami akan terus membongkar cerita-cerita di balik layar kekuasaan, diplomasi, dan keputusan yang menentukan arah bangsa.